Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas day 3 ini ya di string 2. Pertama di sini saya akan menjelaskan tugas checkpoint 1 ini untuk modelnya. Oh ya, untuk tugas yang sekarang day 3 ini saya tetap masih menggunakan yang kemarinnya. Saya hanya menambahkan bb sheet saja sesuai yang tadi di video, dan juga saya menggunakan menambahkan ini ya, ada tiga lah, ada user, ada product, dan order juga. Yang dimana ini tuh udah berelasi semua ya. Contoh antara order pasti dia punya user gitu kan, berelasi dengan user juga, berelasi dengan produk gitu kan. Order ini dan produk juga udah berelasi dengan order, sama user juga dengan order, kurang lebih seperti itu. Untuk user ada 4 field, ada integer, string, ada ID, name, email, visit add, dan user tuh pasti tentunya mempunyai beberapa orderan gitu. Produk juga sama, si produk ini tuh nanti bakal diorder oleh user mana aja gitu kan. Itu ada beberapa orderan lah, intinya produk ini mempunyai beberapa orderan gitu. Ini udah direlasikan dengan seperti ini ya, relation field user ID, dan ini produk ID nya kalau produknya, kurang lebih seperti itu ya. Ini sudah saya mikirin juga. Terus ini untuk controllernya yang bagian produk tadi itu kan, hari ini tugasnya untuk checkpoint 1 itu yang pertama nih, katanya disuruh implementasikan filtering dan sorting pada tabel produk berdasarkan harga dan atau stok gitu. Nah di sini sudah saya buat. Jadi di function get product ini dia udah pasti asinkronus ya, karena kan dia query gitu kan, query ke si Prisma-nya atau database-nya itu. Nah di sini ada requery-nya ya, yang nanti bakal dikirim oleh user gitu kan di URL-nya, seperti sort by, ada order, ada min price, ada max price, ada limit, offset, ada min stock, ada max stocknya gitu kan. Di sini ada min stock dan max stock, dan juga ada min price dan max price. Nah itu di situ tuh nanti bisa difilter berdasarkan keempat dari query tersebut gitu ya. Dan kebetulan di sini juga sudah saya tambahkan untuk parameternya atau query-nya ya. Ada beberapa seperti sort by, order, impress, max price, dan sebagainya. Sudah saya siapkan juga, dan sempat saya sudah coba-coba tadi gitu. Oke, yang pertama di sini saya membuat variable filter yang isinya objek kosong gitu. Nanti dicek di sini nih, kalau min price atau max price itu ada, atau bahkan keduanya, atau misalkan salah satunya dulu misalkan nih, maka kita akan si filter ini akan kita isi dengan price gitu ya, field price berdasarkan price gitu ya. Nah di sini kita menggunakan spread operator itu supaya bisa tidak tertimpa gitu. Misalkan nih, kalau misalkan min price, misalkan min price ada, kalau ada ya udah gitu kan, tampilkan seperti ini. Nah di sini kenapa menggunakan parse float, karena kan yang di sini itu di requery pasti dia bentuknya string. Nah kita pasti harus kita parsing ke dalam float, karena kan yang namanya harga itu pasti ada komanya gitu ya. Di sini kita tampilkan si min price-nya. Di sini menggunakan alias di sini string. Kenapa? Karena untuk meyakinkan si TypeScript-nya ini kalau bahwa si min price ini adalah string gitu ya. Nah di sini kondisi selain dari kalau misalkan ada min price-nya, nanti diisi dengan objek kosong. Sama juga dengan yang ini, yang L
LTA atau artinya tuh less than equal atau kan or equal, sama aja. Dia itu kan artinya lebih kecil sama dengan gitu ya, LTA itu dari maksimalnya. Kalau misalkan beta itu kan lebih besar sama dengan dari minimumnya gitu ya, rentangnya seperti itu. Kalau misalkan ini ada ya udah gitu kan, kalau misalkan keduanya ada tampilkan dua-duanya gitu. Nanti di filter berdasarkan min price dan min price dan max price nya gitu maksud saya. Di sini juga ada min stock dan max stock, sama aja kayak yang atas, sama aja, cuman bedanya di sini sekarang menggunakan field stock, kurang lebih seperti itu ya. Ini saya yang akan jelaskan lagi karena emang mirip dengan yang atas gitu. Di sini kalau misalkan berhasil ya try, di dalam blok try pastinya juga kita membuat variable produk ya, yang dimana kita menggunakan award karena dia pas query ke table produk dengan metode find many. Kenapa menggunakan metode find many? Karena nanti data yang akan diambil atau yang akan di get gitu kan, yang didapatkan itu banyak gitu, makanya menggunakan find many. Di sini berdasarkan apa filter yang di atas ini ya, yang ini. Kalau misalkan nggak ada ya udah tampilkan semua data gitu. Nah, order by ini diambil dari sini, order by ini kayak urutannya ini, mau misalkan dari A ke Z atau Z ke A, contohnya seperti itu ya. Di sini ada pilihannya, ada ascending atau descending gitu. Di sini sort by sama seperti sebelumnya, ini menggunakan string karena buat meyakinkan TypeScript-nya kalau bahwa sort by ini dia bentuknya string gitu, makanya kita yakinkan si TypeScript-nya. Ini ordernya kita isi dengan ascending atau descending pilihannya ya. Di sini ada tag. Nah, di sini tag tuh buat berapa sih data yang mau kita tampilkan gitu ya. Tapi kenapa saya buat seperti ini? Karena kalau misalkan nggak pakai kayak gini caranya, dia bakal error gitu. Jadi cara bacanya seperti ini. Kalau misalkan limitnya nanti diisi oleh si user, ya udah tampilkan si limitnya ya. Parsing dulu jangan lupa karena dia string gitu bentuknya. Kalau misalkan nggak ada, ya udah undefined, jangan sampai kosong gitu ya, nanti error. Nah, skip itu kayak kita artinya mendahulukan bukan mendahulukan, jadi pokoknya file si data pertama tuh nggak ditampilkan dulu gitu, tergantung berapa offsetnya gitu kan yang nanti si user masukin gitu. Kalau misalkan 10 berarti 10 data pertama ini nggak akan ditampilkan, sama aja seperti tag. Seperti itu ya kondisinya. Di sini menggunakan variable total, yang dimana variable total ini buat menghitung ada berapa sih data yang ditampilin gitu ya, berdasarkan berdasarkan filter. Kalau misalkan berdasarkan filternya itu ada, ya udah tampilkan berdasarkan filter. Tapi kalau misalkan nggak ada filternya, ya udah tampilkan semua data. Udah lebih seperti itu. Ini untuk error handlingnya seperti ini ya, sama kayak kemarin. Kalau misalkan kita contohkan seperti ini produk, misalkan nih, anggaplah kita ambil limitnya 5 gitu, offsetnya 0 aja ya, karena saya nggak mau ada yang data yang nggak ditampilin gitu. Misalkan cari min stoknya yang 13, yang max stoknya 15 gitu ya, contoh ceritanya. Ini yang misalkan yang min price nya, coba kita lihat min price nya itu udah berapa aja sih. Kita produk nih, produk kita lihat. Nah, misalkan dari rentang 20.000 sampai 25.000 ya ceritanya gini. Oh ya, di sini saya sudah menggunakan seed ya, jadi saya ini menggunakan data dummy gitu. Oke, misalkan anggaplah ya dari 20.000
atau di atas 20.000 deh ceritanya, di atas 20.000. Main price-nya 21.000 gitu aja contoh ceritanya. Oke, kalau misalkan saya lupa belum menjalankan ininya deh. Oke, kalau misalkan kita coba lagi, masih belum. Nah, ini bentar, ada error. Oh, nggak ada ya kalau ini. Oke, bentar, kalau misalkan saya kosongkan ininya dari rentang 25.000. Kita lagi sini ada berapa? 25. Nah, kalau gini dia ada ya datanya ditampilin tuh. Yang rentang harganya 20.000 sampai dengan 25.000 ada 2 data tuh ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan kita hapus ininya, nggak pakai flash atau kita matiin dulu deh, sorry. Nah, ini yang kita matiin dulu. Coba kita send. Nah, ya masih sama muncul dua data gitu ya, karena di sini ada filter juga min stok 13 dan max stok 15. Kalau kita lihat yang 15 ke 13 cuma 2 data ya, karena di sini 10 nggak ada gitu, jadi 2 data yang tampil. Kurang lebih seperti itu kalau untuk yang untuk yang get produknya. Ini kita lihat get summary order get order summary-nya, kita lihat codingannya. Untuk yang ini ada di sini codingannya ya, ada di sini codingannya. Nah, kita lihat ada di bagian controller di order gitu untuk mendapatkan si get order summary-nya gitu ya. Nah, di sini itu pertama ya, ini sama aja kayak tadi, kita ambil query limit dan offset dari query-nya gitu kan, request query-nya. Kemudian juga di sini menggunakan grouping ya, kita membuat variable summary kasih await karena dia sinkronus juga. Nah, di sini ada Prisma yang diambil dari sini, data-data model kita gitu kan. Dan di sini panggil tabel ordernya dengan metode group by. Pertama di sini by berdasarkan apa? User ID gitu ya. Kemudian di sini ada count. Nah, count ini tuh untuk menampilkan si ID-nya ya. Kemudian ada sum, ini untuk menjumlahkan kuantitinya dari si produk tersebut. Kemudian di sini ada order by. Ya, order by user ID-nya ascending gitu ya. Nah, kemudian di sini sama saja kayak yang kayak tadi, ini nggak akan saya jelaskan juga karena emang sama. Kemudian di sini ada variable result, yang dimana variable result ini buat menampung si summary ini gitu ya. Nah, kenapa saya menggunakan promise.all, karena yang dihasilkan dari summary ini dia tuh masih berbentuk promise ya. Kalau misalkan kita cek menggunakan then ya, itu dia hasilnya pasti resultnya ya gitu, hasilnya dia pasti pending gitu, dia nggak langsung dapat datanya gitu kan, nggak dapat langsung objeknya gitu. Makanya di sini menggunakan promise all gitu. Nah, di sini di dalam promise all ini kita si summary-nya ini kita map, kita looping gitu kan, karena di dalamnya nanti bakal ada query juga, maka kita di sini kasih asinkronus lagi ya, assign gitu.
Nah, si summary ini kita representasikan menjadi item yang dimana nanti dalamnya ada kita membuat variable user untuk mendapatkan si user yang gitu berdasarkan ID-nya di sini ya. Tuh, prisma titik user dari tabel user find unique berdasarkan apa? Berdasarkan ID. Ambil si itemnya titik user ID gitu ya. Kemudian kita return di sini. User ID pasti diambil ID-nya. Ya, tampilkan gitu maksudnya ya. Terus name kita tampilkan name-nya juga, untuk total ordernya juga kita tampilkan item, terus masuk count, masuk ID seperti ini ya. Kemudian ada total quantity-nya juga sama, masuk item dulu, item itu summary sekarang tuh, lalu ambil sum-nya, ambil quantity-nya berapa nanti gitu. Ini sama seperti tadi, ini untuk menjumlahkan total data yang ditampilkan seperti itu ya. Ini sama aja untuk handlingnya ya, seperti ini. Kalau misalkan kita cek kurang lebih seperti ini. Nah, ini ya, misalkan kita menampilkan 4 atau 5 data gitu ya. Kalau ada 5 data itu juga. Nah, ternyata emang ada 3 data doang ya. Gitu. Nah, di sini kalau kita lihat hasil groupingnya, lihatin ini untuk user ID 1, name-nya siapa. Nah, ini kita bisa akses gara-gara tadi kita query ke tabel user ya. Kemudian di sini ada total order dari user ID tersebut dan dia beli berapa kuantitinya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Saya langsung jelaskan ke sini aja. Ini saya matiin dulu untuk servernya. Kemudian saya pindah ke checkpoint 2. npm run lagi ya, tidak lupa. Nah, pertama saya akan jelaskan si skemanya juga. Nah, di sini ada 4 tabel ya, sesuai dengan yang di contoh juga di sini kan, bukan contoh, maksudnya di tugasnya disuruh membuat ada untuk tabel post, komen, dan kategori. Kemudian kebetulan untuk usernya ini saya memang sudah ada ya, bukan user. Saya cek dulu tadi apa, saya lupa. Nah, user memang udah ada dari kemarin. Jadi gini, sebenarnya untuk tugas yang sekarang sama, checkpoint juga saya lanjutkan dari yang kemarin, makanya ini saya hanya menambahkan tadi sebenarnya gitu ya. Ini di sini ada 4 tabel, ada user, ada post, ada komen, dan juga kategori ya. Untuk user ini sudah berelasi dengan tabel post. Kemudian untuk post juga sudah berelasi dengan tabel user dan kategori juga. Kemudian untuk komen sudah berelasi juga dengan tabel post. Dan untuk kategori, ia pasti bisa menampung banyak postingan gitu ya untuk kategorinya. Langsung aja ke controllernya. Nah, di sini ada post ya. Nah, di sini untuk postingan ini sesuai dengan tugasnya. Pertama di sini katanya disuruh buat endpoint post dengan fitur filtering berdasarkan kategori. Oke. Nah, sini sudah saya buat ya. Pertama saya menggunakan function getPost atau ya sebutnya function deklarasi ya, karena kan ini functionnya dimasukkan ke dalam variable gitu. Bukan deklarasi, maksudnya expression gitu, karena dimasukkan ke dalam variable. Ini juga asynchronous karena di dalamnya ada query juga. Sama seperti sebelumnya, ini diambil dari query ya yang nanti bakal dikirim oleh user gitu kan. Di sini kebetulan untuk postingan ini ya ada 3, ada kategori ID, ada limit, dan offsetnya juga. Nah, ini ketika berhasil ngapain? Sama kayak tadi, membuat filter ya. Untuk filteringnya dengan objek kosong awalnya gitu kan. Dan di sini dicek kalau misalkan kategorinya dikirim oleh user, ya udah tampilkan aja gitu kategori ID-nya dengan cara ini. Jangan lupa parsing menggunakan number ya, karena di sini tentunya dia string bentuknya, maka kita harus parsing di sini. Kemudian kita membuat variable post. Nah, di sini untuk variable postnya diambil dari tabel post, dia find many methodnya karena dia nanti bakal banyak data-data postingan gitu. Di sini berdasarkan apa? Filter, sama seperti yang checkpoint 1 tadi, pasti berdasarkan filter gitu. Kalau misalkan filternya ada, ya udah tampilkan berdasarkan filter datanya. Tapi kalau nggak ada, ya udah
jadi kosong gitu, tampilkan semua data, kurang lebih seperti itu. Nah di sini ada include, yang dimana ini untuk relasinya ya, untuk menampilkan user dan kategori. Nah untuk user kita ambil ID dan namanya, kategori juga sama, kita tampilkan ID dan namanya juga sama. Skip dan tag ini semuanya sama gitu kan, sama seperti sebelumnya. Ini juga order by-nya juga. Untuk creative ad-nya descending karena buat biar waktu paling pertama gitu kan, datanya tuh. Di sini ada menghitung buat total juga, sama aja ya. Di sini saya tampilkan di JSON-nya data dan totalnya juga gitu. Kalau misalkan saya coba kurang lebih seperti ini ya, ada sekitar 3 ini kategori ID, limit, dan offset. Misalkan saya yang kategorinya misalkan kategorinya 2 deh, 2 ya, limitnya 5 misalkan. Saya kosongkan aja offsetnya. Jadi kita get. Nah muncul tuh ya, ternyata ada satu data nih ya, yang kategorinya 2 tuh ada satu data di sini ya, seperti ini hasilnya tuh. Nah, kategori ID 2, dia namanya name olahraga. Jadi untuk yang kategori ini dengan ID 2 dia masuknya ke dalam olahraga gitu ya. Contoh nih kayak teknik dasar futsal untuk pemula, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu untuk hasilnya ya. Kemudian di sini yang nomor 2 ya, disuruh buat endpoint post ID comment dengan fitur pagination untuk membatasi jumlah komentar yang ditampilkan. Coba kita coba bukan kita ini dulu deh, saya jelasin dulu di sini. Nah di sini nih untuk get comment by post gitu kan. Untuk itu tuh tugas yang ini nih ya. Yang pertama nih, saya membuat variable get comment by post ya. Pasti saya ambil dari paramnya karena di routingnya di sini dia membutuhkan ID gitu ya, gitu. Jadi ini juga sama, diambil dari URL-nya yang nanti dikirim gitu kan, di query-nya oleh user. Ketika berhasil sama aja kayak sebelumnya, pasti kita query ke tabel komen fan menu buat menampilkan data komennya gitu ya, berdasarkan apa, post ID gitu, berdasarkan post ID-nya. Ambil ID-nya dari mana? Dari sini. Saya parsing di sini gitu ya, si ID-nya. Untuk order by-nya juga sama, descending juga, created ad-nya, skip-nya sama aja kayak gini, sama sebelumnya. Nah ini juga sama, untuk totalnya menjumlahkan dari berapa data sih yang bakal ditampilkan gitu kan ya, dengan metode count gitu, berdasarkan apa, post ID ini gitu ya. Kalau misalkan kita coba di sini, kita coba ke get post comment. Misalkan saya ambil yang misalkan yang ID-nya 3 ini, seperti ini ya, limitnya 5 aja tampilkan datanya. Kalau kita send, ternyata ada tuh ya, ada 2 data ya, ada 2 data yang ID-nya 3 gitu tuh ya. Yang post ID-nya 3 tuh ada 2 data, yang ID 10 dan juga ID 3 nih ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita ke tugas selanjutnya, katanya disuruh buat endpoint post comment summary untuk menampilkan jumlah komentar per post menggunakan grouping gitu di sini ya. Nah kita lihat di sini di bawahnya, di sini ada get comment summary. Nah di sini nih
untuk di variable get comment summary ini atau function get summary ini, nah di sini sama aja, kita ambil query-nya dari limit offset dan min comment. Kemudian ketika berhasil kita kita buat variable summary yang isinya tuh tabel komen yang kita grup by gitu ya, tabel komen ini by apa post ID-nya gitu. Nah ini kita on juga, ambil ID-nya, kemudian kita ini having itu maksudnya buat ngefilter komentar yang minimum gitu ya, yang minimumnya berapa gitu. Di sini menggunakan ini GTE, artinya ini GTE tadi saya lupa ya. Kalau misalkan having comment min comment ini ada, ya udah tampilkan ini gitu. Kalau misalkan nggak ada, undefined gitu. Order by-nya sama, post ID-nya ascending, ini sama aja seperti tadi, sama seperti sebelumnya, kurang lebih seperti itu. Ini juga total dihitung untuk jumlah data yang ditampilkannya juga, itu kurang lebih. Kemudian di sini sama kayak tadi ya, karena summary ini dia bentuknya promise, maka kita handle menggunakan promise all di sini ya, supaya nggak pending gitu statusnya. Nah di sini di looping juga sama, di asynchronous juga, karena di sini ada query ini ya. Nah query ini, si post ini berdasarkan apa? Berdasarkan ID berdasarkan ID apa, ID-nya ini, post ID-nya ini. Nah sembari kita ambil si title dan juga usernya, juga kita ambil si name dari si usernya juga gitu ya. Nah kemudian kita return atau kembalikan. Nah ini yang kita bakal tampilkan nih, post ID-nya berapa, titelnya apa, autornya siapa, total komennya ini ada berapa gitu ya. Ini error handlingnya seperti ini, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan saya cek di sini ya, nah coba kita limitnya anggaplah 5 gitu lah, apa 5. Kalau kita cek ini minimal komen 6 ya, yang muncul tuh ya, muncul 5 data ini sesuai. Ini 1 2 3. Oh ini kayaknya masih error, untuk main komennya masih belum jalan, nggak apa-apa. Tapi ini udah muncul ya untuk untuk datanya tuh. Misalkan nih post ID 1 nelatin titelnya apa, autornya siapa, dan juga total komennya ada berapa, udah muncul juga seperti itu ya. Oh ya, saya juga menggunakan feed, tadi sedikit saya jelaskan saja nih untuk feednya. Di sini saya menggunakan data dummy seperti ini ya. Ini sama, saya ngikutin seperti yang contoh video juga, sama seperti ini caranya gitu. Nah di sini juga karena dia asynchronous ya, promise juga, makanya saya menggunakan then. Kalau misalkan berhasil, nanti di konsol ada tulisan shading berhasil. Kalau error, tuliskan shading gagal. Kalau misalkan sudah finally gitu kan, nah ya udah kita berhentikan, kita diskualikan Prisma-nya. Kurang lebih seperti itu hasilnya. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dari penjelasan saya, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.